Kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Polda Metro Jaya mengungkap wajah dua eksekutor. Sementara dari Puspom TNI sudah menahan 4 prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selengkapnya kita ulas malam hari ini bersama mantan Kepala Bais TNI Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam, Kompas TV. Mas Usman, saya mau tanya dulu ke Mas Usman. Ternyata ini ada keterlibatan terduga, yakni adalah prajurit TNI, anggota BAIS. Anda kaget melihat hal ini? Sebenarnya dari pencarian fakta lapangan di awal oleh Koalisi Masyarakat Sipil, kami sudah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang bukan merupakan warga biasa dan lebih mencerminkan perawakan yang datang dari instansi yang terlatih. Dan itu semakin yakin kami miliki ketika kepolisian mengumumkan temuan yang pertama bahwa mereka adalah orang-orang yang terlatih. Dan bahkan di lapangan, Koalisi Masyarakat Sipil juga bertemu dengan tim penyelidik dan penyidik dari pihak kepolisian. Namun kami tidak memiliki pertemuan atau apapun di lapangan dengan misalnya tim dari TNI. Jadi kami justru lebih kaget ketika ada konferensi pers dari Mabes TNI ketimbang kaget pada pelakunya. Seharusnya pelakunya tetap di dalam proses penyelidikan dan penyidikan lingkungan peradilan umum, dalam hal ini kepolisian. Yang kedua, kami merasa bahwa dengan perkembangan sekarang ini, merasa bahwa tindakan mereka ini sangat-sangat memalukan dan menyalahgunakan fungsi konstitusional dari Badan Intelijen Strategis. BAIS itu tugasnya untuk mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan negara, terhadap ancaman musuh dari luar negeri, bukan mengawasi warga sendiri. Dan kalau ada keterlibatan anggota BAIS dalam kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras? Ya, itu saya kira penyalahgunaan tugas fungsi pokok dari Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen Strategis itu tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan keamanan dalam negeri. Mereka tugasnya mengumpulkan informasi, menganalisis informasi yang strategis terkait dengan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, terhadap usaha-usaha sabotase dari musuh luar negeri, bukan dari dalam negeri, apalagi rakyat sendiri. Oke, kalau gitu Pak Soleman, sebenarnya saya mau tanya dulu, apa sih tugas BAIS? Bukannya BAIS tadi ada dalam menangani kegiatan-kegiatan intelijen, kemudian apa yang dilakukan oleh 4 oknum ini kemudian mencederai dan sudah jauh dari fungsi atau tugas pokoknya sebagai badan intelijen tadi? Ya, terima kasih. Jadi memang pertama sekali saya mau mengecam keras perbuatan keempat orang itu ya. Sekali lagi saya mengecam keras. Kali ini saya sependapat dengan Pak Usman Hamid. Apa yang beliau sampaikan itu benar. Itu bukan tugas BAIS. Sehingga apa yang dilakukan oleh keempat orang ini sudah sangat mencederai BAIS. Itu si korban, itu anak didik saya itu. Ketika beliau pertama masuk di Kontras, saya yang didik ketika saya ke BAIS. Waktu itu kepala Kontrasnya si Pak Haris. Jadi sebenarnya hubungan BAIS dengan Kontras itu dekat sekali itu. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Saya juga sangat heran. Maka saya mengecam keras. Kenapa kira-kira Pak Soleman? Kan dari 4 terduga itu juga ada kaptennya. Apakah memang kapten bergerak sendiri kemudian memerintahkan anak buahnya atau jangan-jangan ada yang lain? Itu yang saya menduga jangan sampai ini pergerakan sendiri. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka ini di BAIS itu tidak ada di direktorat, tapi ada di Denma. Lah, kalau Denma ini biasanya orang-orang yang datang, yang diperbantukan ke sana, bukan orang-orang yang menjadi anggota tetap BAIS, tapi diperbantukan BKO. Tapi saya belum tahu pasti ya. Tapi yang setahu saya kalau dia di Denma, itu orang-orang BKO itu. Nah, sehingga keterikatannya dengan BAIS itu masih sangat sedikit ya. Keterikatan emosional maksudnya ya. Nah, karena di Denma. Cuma saya tidak tahu, ini perkiraan saya ya, karena kebiasaan kalau orang baru itu ada di Denma, tidak masuk di direktorat.
Kalau BAIS yang betul-betul memang dididik, diterima itu ada di direktorat A, B, C, D, E, dan lain-lain. Halo guys, kembali ke channel saya Poya Mas. Mari kita kembali review setiap komentar-komentar netizen tentang penyiraman air keras ke aktivis. Kejar otak pelakunya, rakyat tidak bodoh. Negara ini aneh, semakin hari semakin aneh. Bedanya tentara Iran bawa rudal, tentara Indonesia bawa air keras. Rakyat hanya menangis melihat kelakuan para oknum aparat yang sering menyakiti rakyatnya. Sangat biadab semuanya, yang terlibat harus dihukum yang sangat pedih. Pion jadi tersangka, tokoh intelektualnya tetap aman. Itulah Konoha yang merusakin nama baik institusi, sebetulnya anggotanya sendiri. Negara jangan melindungi aktor utama dari kasus penyiraman air keras itu. Hukum harus ditegakkan. Sampai kapanpun yang menyuruh tidak akan diketahui dan ditangkap, apalagi kalau benar dari TNI. Ini kasus besar, bawahan berbuat tanpa ada arahan dari atasan. Kejadian tidak mungkin terjadi. Periksa komandan, hahaha, halu, mereka itu saling melindungi. Hebat polisi kita ini, ungkap terus bro aktor utamanya. Tunjukkan polisi pada masyarakat bahwa polisi melindungi rakyat. Usut tuntas. Intelijen bukan gentleman, malah pengecut pakai air keras. Hukum mati pelakunya. Patusan Panglima TNI beberapa waktu yang mengeluarkan statement siaga 1. Ingat itu bro, rakyat prihatin kok mirip cara-cara lama, ternyata itu yang disiaga 1. Masya Allah, mental penghancur bangsa. Bulan puasa nggak nyari pahala, kok malah bikin dosa. Masuk ke militer penuh perjuangan keras, tapi beraninya menganiaya rakyat. Kasus paling memalukan bagi negara. Jadi ingat kasus Munir dan kasus tim Mawar. Semoga para koruptor tetap diusut. Khawatir dengan kejadian ini pemberantasan korupsi berhenti. Ini intelijen digunakan mengintimidasi masyarakat, bukan melindungi masyarakat. Itulah negara menunjukkan pimpinnya yang rusak otaknya. Usut tuntas semua pelaku apapun pangkat dan jabatan harus dipadamkan dan proses hukum spill. TNI yang terlibat terkait kasus pengiriman air keras ini harus diusut tuntas dan dipecat dari prajurit TNI, termasuk komandannya harus dipecat. Sulit kalau biangnya masih berkuasa. Menyedihkan sekali tentara rakyat yang dimusuhi rakyatnya sendiri. Persis seperti peristiwa penghilangan dan penculikan aktivis dan mahasiswa tahun 98. Saya berharap penyiraman air keras dihukum seberat-beratnya dan diungkap aktornya. Mantap Polri, sudah berani dan transparan mengungkap pelaku kasus ini. TNI seperti mencoba menyelamatkan anggotanya agar tidak ada eskalasi. Intelijen negara ini terburuk di dunia, menjijikan. Contoh Iran. Eksekutornya sudah ketangkap, rakyat ini tahu siapa aktornya karena sungguh biadab orangnya. Demi tegaknya hukum di negeri ini harus diusut tuntas siapapun yang memerintahkan penyiraman air keras ini. Salam kedaulatan rakyat seluruh Indonesia. TNI punya sejarah hitam dalam sejarah NKRI. Siaga 1 menghakimi sipil. Mohon diproses hukum apapun tingkat dan jabatannya. Indonesia punya kuasa selalu ditutupi dan dilindungi biar salah. Nggak mungkin tindakan ini di keputusan si pihak oknum. Kalau yang bertindak intel, kemungkinan ini kebijakan resmi dari atas. Kenapa Presiden Prabowo tidak menjenguk Ande Yunus atau korban di Rumkit? Dan mengapa Presiden Prabowo tidak muncul dan menjelaskan secara langsung ke publik atau lewat media? Pelaku harus disiram lagi dengan air keras biar merasakan tanpa sadar seumur hidup baru keadilan tegak. Skenario sudah dibuat matang, otak sekali Gus pelaku
pendanaan ini tidak akan pernah tersentuh. Mata rakyat Indonesia, bongkar kejahatan di Indonesia. Tuhan Maha Esa melindungi. Amin. Kelakuannya seperti ABG yang lagi cari identitas. Alhamdulillah polisi hebat. Yang dibilang siaga satu ini ya gawat. Siapa di balik layar kalau nggak orang kuat? Semua pada lepas tangan, pura-pura kaget dan cuci tangan. Mohon maaf kalau ditahan, mohon ditujukan dong Pak Bawahan Pupom supaya masyarakat tidak bingung kalau sudah ditahan. Jangan asal omong doang Pak. Rakyat harus siap-siap karena pelindung rakyat udah memusuhi rakyatnya sendiri. Masih mau percayakah dengan mereka? Sudah setuju pengecutnya moral aparat negara. Keadilan harus di atas segala ras. Duit boleh nyelonong, tapi keseriusan hukum harus lurus. Bila ada yang memberontakan, maka hukumannya disertakan dengan si pelakunya. Yang jadi tersangka itu prajurit TNI. Dia tidak punya kepentingan apapun kecuali disuruh atasannya. Kasus ini selalu terulang. Udah enggak zamannya rakyat diteror seperti itu. Eksekutor kapten dijamin yang memerintahkan minimal melatih 3. Luar biasa kerja mereka dan tak wajar terhadap rakyat sipil. Pasti bukan orang yang sembarangan, pasti pejabat hukum. Jangan mengecam Pak, tidak mungkin berjalan kehendak hatinya. Setiap ada kasus di internal TNI dan Polri pasti menjadi berbelit-belit padahal kejadiannya dan tersangkanya jelas. Tentara dan model begini ngeributin perang dunia. Setuju Mas Usman Hamid. Kalau cuma ditangkap pelakunya, tidak bongkar dalangnya, terusnya Indonesia tidak bisa tegak hukumnya. Para mereka digaji rakyat untuk menindas rakyat. Usut tuntas pasti ada garis komando. Toko mungkin bergerak sendiri. Rakyat menunggu siapa yang menyentuh 4 TNI tersebut. Ya, tidak bergerak sendirinya TNI sudah tidak wibawa lu. Kalau nggak mau diadili dan di pengadilan umum ini sangat jagal. Ayo usut tuntas. Ada orang yang berar di balik penyiraman air keras. Itu orang suruhan demi naik pangkat dan uang. Syukur alhamdulillah KSS penyiraman air keras di THD Wakil Komnas